Pria ini membidikan senjatanya dan mengarahkannya ke sebuah pohon apel. Lalu segera menjatuhkan beberapa buah apel sebagai hadiah darinya untuk si gadis yang sangat disukainya tersebut. Membuat gadis ini sadar kalau ada seseorang yang mengagumi dirinya dari kejauhan. Sementara gadis ini tidak sadar kalau ternyata orang tersebut selalu datang untuk memandangi dirinya dari dekat. Bahkan gadis ini mulai menjadi suka menonton film bertema sniper sehingga membuat pria ini semakin jatuh hati kepada dirinya. Sadar kalau dirinya merasa terus diawasi, gadis ini malahan meminta tolong kepada penembak sniper misterius itu untuk menembak kaki pria kasar ini yang telah berani memukul istrinya sendiri. Lalu membuat tulisan besar kalau dirinya sangat ingin bertemu dengan pria misterius tersebut. Namun pria ini tak punya keberanian karena sadar pekerjaannya akan membahayakan bagi orang yang dicintainya. Bahkan temannya mulai menjadi kesal melihat tingkah pria yang sedang dimabuk cinta ini dan memintanya kembali fokus ke pekerjaan mereka. Namun gadis ini kembali mengajaknya berkomunikasi dengan menanyakan apakah pakaian yang dipakainya hari ini sudah cocok. Lalu kembali mengganti pakaiannya, namun pria ini masih tak setuju. Hingga akhirnya si gadis memakai kain sari India. Barulah pria ini melepaskan tembakannya tanda setuju. Pria ini kemudian mengirim si gadis sebuah hadiah, sebuah pakaian sari untuk dipakai si gadis esok hari ketika menghadiri acara final fashion show yang diikutinya. Dan di hari acara final tersebut, gadis ini akhirnya berhasil memenangkan lomba tersebut sembari memakai kain sari yang telah dihadiahkan oleh pria misterius itu, lalu berterima kasih kepadanya. Melihat temannya tersebut yang seperti orang gila akibat dimabuk cinta, anak ini berkata kalau dirinya mempunyai sebuah ide untuk mempertemukan mereka. Lalu mengajak gurunya ini untuk pergi menaiki sebuah kereta gantung. Namun dirinya juga mengundang pria ini yang kemudian datang dan tak bisa mengelak lagi. Karena anak ini segera membocorkan rahasia dengan mengatakan kalau pria inilah yang selama ini mengagumi sang guru dan terus mengawasinya dari kejauhan. Membuat pria ini menjadi salah tingkah. Namun anak ini segera menarik tangannya dan meminta pria ini untuk naik ke atas kereta gantung tersebut. Lalu segera pergi untuk meninggalkan mereka berdua saja. Kereta gantung ini pun segera berjalan, membuat kedua sejoli menjadi salah tingkah. Mereka tak berani mengucapkan satu kata pun untuk memulai percakapan, dan hanya bisa saling menatap dan tersenyum sebagai tanda cinta di antara mereka. Hingga akhirnya kereta tersebut sampai ke tujuannya. Setelah pertemuan hari itu, mereka pun akhirnya menikah dan menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan menjadi semakin berbahagia setelah mengetahui kalau sang istri tengah mengandung dan akan melahirkan anak pertama mereka. Hingga pada suatu malam, di mana tempat bekerja sang istri didatangi oleh para teroris yang kemudian tanpa ampun segera menembakkan senjata mereka ke tempat di mana sang istri sedang bekerja. Membuat pria ini menjadi panik dan langsung mendatangi ke lokasi kejadian. Bahkan dirinya menemukan kalau anak murid dari sang istri ternyata telah tiada, dan juga menemukan sang istri yang sedang sekarat akibat luka tembak yang dideritanya. Lalu bergegas membantu tim medis untuk membawa istrinya tersebut ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahukan kalau nyawa sang istri sudah tak bisa tertolong lagi. Membuat hati pria ini menjadi hancur berkeping-keping. Kemudian dengan marah segera kembali ke rumahnya untuk membakar semua senjata